Shalom, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang. Dimanapun kalian berada, percaya ya hadirat Tuhan itu tetap sama, gak pernah dibatasin oleh jarak dan waktu. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, welcome home. Kami rindu untuk terus terhubung dengan setiap dari kalian loh, biar gak ketinggalan informasi seputar Gereja Mawar Sharon. Jangan lupa ya, follow Instagram kami di GMS Semarang, dan juga subscribe YouTube channel di GMS Jawa Tengah dan DIY. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan setiap hati dan juga pikiran. Jangan lupa untuk ambil Alkitab dan juga catatan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah, biar Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Berkati setiap apapun yang kami lakukan, supaya kami punya hati yang tertuju hanya padamu saja ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami percaya dan berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom Army of God. Mari bersama-sama kita bersukacita di hadirat Tuhan hari ini. Amin. Woo! Katakan karyamu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. 1, 2, 3 dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita. Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Nyanyikan lagi dari awal teman-teman. Go! Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Asik. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Jauh-jauh dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita. Roh-Mu hadir di sini, dan ku
sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Saya percaya teman-teman, ada sukacita dan hadirat Tuhan di tempat di mana kita menyembah Tuhan hari ini. Tuhan, Dia mampu mengubah kesedihan menjadi sebuah sukacita yang datangnya dari surga. Amin. Woo! Sama-sama lambaikan kedua tangan kita ya. 1, 2, 3. La 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 la. Sekali lagi, come on. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi ya teman-teman, kita lambaikan tangan bareng-bareng. Go! La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. 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 Ini yang kami renungkan dalam hati kami setiap waktu, Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Itu kerinduan hati kami, Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan,
inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu Tuhan. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena, katakan lagi teman-teman, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Yes Lord, waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka karena kami memuji menyembahmu. Biar hatimu disukakan, biar namamu dimuliakan. Haleluya. Yaralaka, yaralaka, yaralama, yaralaka, yaralaka, yaroro. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Biar nyanyian pujian dan pengagungan Tuhan dan pengagung hanya kepadamu ya Bapa, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dengan suara yang terbaik katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
kita masih bisa menyembah dan memuji Tuhan. Aku percaya sih, persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan akan membawa kita menemukan kekuatan yang sejati. Amin. Nah, di masa yang gak mudah seperti sekarang ini, kita harus tetap percaya ya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh ada dan nyata loh. Berikut, aku akan membacakan victory report dari teman-teman Army of God. Yang pertama ada dari Francisca Vena. Sampai sejauh ini, saya mengucap syukur karena Tuhan masih pelihara hidup saya. Di tengah beberapa teman yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, tapi saya masih dipercayakan pekerjaan oleh Tuhan sampai saat ini. Selain bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, saya juga mengucap syukur skripsi saya menemui titik terang. Saya mendapatkan dosen pembimbing yang baru, dan dosen yang baru sangat mensupport saya. Selain itu, juga dengan adanya CGCare yang diadakan gereja, saya bersyukur bisa melihat teman-teman saya yang lama kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik pokoknya. Wow. Yang kedua ada dari Kevin. Bersyukur selama pandemi ini saya dipercayai untuk menjadi wakil ketua UKM Badminton Unif. Awalnya tidak menyangka bisa keterima, hanya iseng mencoba. Tetapi saya yakin dan percaya itu semua berkat kemurahan Tuhan. Dan banyak hal yang saya khawatirkan juga di program kerja UKM ini, karena semua kegiatan dialihkan ke online. Tetapi Tuhan memberikan ide-ide yang luar biasa. Saya belajar untuk berserah dan mengandalkan Tuhan, terutama di masa sulit seperti saat ini. Tuhan benar-benar setia, karena tidak hanya di kampus saja Dia menyertai, tetapi di seluruh aspek hidup saya. Wow, praise the Lord ya. Nah, buat kalian yang memiliki pergumulan atau rindu untuk didukung dalam doa, jangan sungkan untuk hubungi kami di 08 222 3000 390. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan, baik itu persepuluhan atau bentuk ucapan syukur. Persembahan bisa diberikan melalui transfer ke rekening yang ada di layar atau melalui scan QR Code. Mari kita persiapkan yang terbaik dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mengembalikan bagian kami, biar Engkau yang berkati Tuhan persembahan yang ada untuk dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan berkati juga kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang berkati setiap tanah hati yang akan mendengarkan, biar semua benih yang ditabur itu nggak sia-sia ya Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami nggak berhenti menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh PDP Imelda Pau. Beliau adalah Gembala Eagle Kids dari GMS Surabaya Barat. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hello Army of God, how are you? Gimana kabarnya? Masih stay home juga ya. Kalau misalnya keluar-keluar juga please pay attention dengan protokol kesehatan. Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalau lebih banyak di rumah, ini waktunya benar-benar mencari kebaikan dari firman Tuhan ya. Kalau hari ini dapat sebuah tema yang bagus banget, temanya langsung jelek gitu ya, my sibling, my best friend. Kalau kalian punya saudara, kakak, adik, ini kesempatan beneran untuk kalian ngalami setiap janji firman Tuhan. Kalau kalian belum punya saudara, kalian bisa praktekkan firman Tuhan ini dengan cousin, saudara sepupu, atau dengan teman. Pokoknya orang-orang yang dekat dengan kalian. Justru kalau yang punya sibling, yang punya kakak adik, bisa belajar. Ada hal yang baik loh dengan punya saudara itu, salah satunya belajar berbagi mainan waktu kecil, berbagi kasih sayang papa mama gitu ya. Kemudian juga belajar mengalah, rebutan aku dulu gitu ya. Sekarang belajar mengalah, itu waktu kecil kita udah lewatin itu. Sekarang kita udah remaja, udah pemuda, udah teens and youth, pasti ada kebenaran yang Tuhan pengen kita hidupi. Nggak iseng kok Tuhan itu kasih kita saudara. Itu bukan karena salah planning dari papa mama atau apapun juga. Saya percaya memiliki saudara adalah berkat dari Tuhan. Anyway, saya juga punya big family gitu ya.
Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Nanti kita akan sharing-sharing juga ya. Jadi kalau misalnya kalian juga punya saudara, semoga apa yang nanti kita bagikan bisa relate dengan apa yang kalian alami. Kita lihat satu prinsip dulu di Mazmur 133. Oh ya, bukan semoga, tapi pasti. Amin? Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. By the way, AOG, baca yang keras yuk. Ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat ini udah gak asing, sering dipakai juga ya untuk menggambarkan kehidupan saudara seiman sebagai orang percaya. Jangan tengkar gitu ya dalam pelayanan, saling mengasihi, saling menghormati. Tapi originalnya atau pesan aslinya ini benar-benar untuk saudara-saudara tuh pasti juga untuk kakak dan adik, saudara beneran, bukan saudara di dalam Tuhan. Ya, jadi janji Tuhan ini berlaku untuk kita yang punya saudara-saudara. Dikatakan diam bersama dengan rukun. Tidak sesimpel untuk diam, tidak bertengkar seperti waktu kecil ya. Ada hal-hal yang nanti firman Tuhan bisa bukakan kepada kita yang pasti dari ayat ini. Tuhan menghendaki kita punya hidup persaudaraan yang rukun dan ada berkat Tuhan ke atasnya. Katakan amin. Tidak iseng kalau hari ini kamu punya saudara, apapun kondisinya, terimalah kebenaran bahwa Tuhan mau memberkati persaudaraan kita itu. Ada tahapan-tahapan yang kalau tahap 1 aja enggak bisa dilalui, maka tahap 2, 3, 4 pasti tidak akan terjadi. Gitu ya. Kalau saya boleh bikin leveling dalam hubungan persaudaraan, dimulai dari yang paling sederhana yang kita perlu capai nih dalam hubungan persaudaraan kita, nanti bisa ke yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Level yang paling dasar, level pertama yaitu no sibling rivalry. Tidak ada persaingan antar saudara. Teman-teman AUG, Tuhan itu begitu serius loh dengan hubungan antar saudara. Nanti kita akan temukan di Alkitab banyak banget cerita tentang kakak dan adik di dalam Alkitab yang Tuhan akan pakai untuk berbicara kepada kita. Yang pertama adalah tentang, tahu ya kakak adik pertama yang ada di muka bumi? Yes, Kain dan Habel. Tapi mereka tidak memiliki hubungan persaudaraan yang berhasil. Salah satunya karena ada rivalry, karena ada persaingan. Persaingannya dimulai ketika Kain panas hati. Tahu ya ceritanya, melihat persembahannya tidak diterima. Sebenarnya Kain bisa saja memperbaiki persembahannya atau bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan, apa yang kurang, apa yang salah. Tapi Kain terjebak dengan hati yang panas, dia compare. Harusnya ini adalah urusan pribadi dia dengan Tuhan. Ini tidak ada hubungannya karena ini ngomong tentang persembahan kepada Tuhan. Tapi Kain terjebak dengan yang namanya iri hati, membandingkan, ada rasa panas, tidak puas. Kenapa kok punya aku tidak diterima, punya adikku bisa apa, dia lebih bagus dari aku, dan lain-lain. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan di ayat yang di Alkitab, Kejadian 4 ayat yang ke-7, ayat 6 dulu ya, dikatakan begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atasnya. Firman Tuhan kasih satu rahasia, kalau kita mulai ada di dalam hati, sedikit aja perasaan atau spirit persaingan dengan kakak atau adik kita, Tuhan bilang kita harus berkuasa atasnya. Jangan biarkan perasaan itu menguasai kita, kemudian membuat kita akhirnya nggak punya hubungan yang baik dengan adik atau kakak kita, dengan saudara kita. Kalau waktu kecil, mungkin pertengkarannya karena mainan.
Persaingannya itu karena rebutan perhatian papa dan mama. Kalau kepada anak-anak, saya ajarkan kepada mereka, jangan pernah bertanya papa mama lebih sayang siapa. Karena itu tidak ada jawabannya. Jawabannya sayang semua. Amin. Ya, enggak ada. Kalau misalnya ada apa, enggak kok Kak, pilih kasih, lebih sayang ini, lebih sayang itu. Terimalah kebenaran, lebih baik kita hidup dengan percaya bahwa papa dan mama cinta kita dua-dua daripada kita mempercayai kebohongan bahwa lebih sayang ini atau lebih sayang itu. Tapi kalau kita sudah grow up, kita sudah remaja, kita sudah jadi lebih dewasa, persaingan itu bukan lagi tentang mainan. Persaingan itu bisa jadi tentang teman. Bahkan kalau kakak adik sama-sama perempuan, hati-hati ya. Jangan sampai hubungan jadi rusak hanya gara-gara pacar atau gara-gara menyukai orang yang sama. Apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Jangan korbankan hubungan persaudaraan. Toh yang nanti dipilih sama cowok itu cuma satu kok. Siapapun yang dipilih, siapapun yang lebih dekat, jangan memisahkan hubungan persaudaraan. Amin. Jaga tidak perlu membanding-bandingkan antara diri kita dengan saudara kita itu. Setiap kita itu istimewa, setiap kita punya kelebihan. Mungkin kita punya lebih banyak teman, kakak kita enggak, adik kita enggak, atau mereka yang lebih punya banyak teman, kita orangnya lebih introvert. Terimalah setiap kelebihan dan kekurangan kita masing-masing tanpa membanding-bandingkan. Dan jangan pernah menginginkan apa yang dia capai, karena setiap kita punya tangga masing-masing. No sibling rivalry berkata stop comparing, stop competition. Kita sedang tidak melawan, tidak bertanding dengan saudara kita. Kalau kita mau bertanding, bertandinglah dengan diri kita di hari yang kemarin. Ukurlah pencapaian itu, keberhasilan bukan dengan orang lain, apalagi dengan saudara sendiri. Tapi ukurlah dengan diri sendiri, dengan apa yang kita capai kemarin. Saya waktu kecil pernah terjebak dengan yang namanya rivalry. Dan kebetulan yang jadi rival waktu itu masih SD, itu kan kayak ada juara-juara gitu ya. Dan yang jadi juara 2 tuh ya kok saudara saya. Jadi saya kemakan dengan perasaan saingan, perasaan tidak suka. Bayangin kalau waktu acara keluarga itu kumpul, itu saudara-saudara yang jauh lebih tua, om, tante, kakek, nenek itu suka manas-manasi. Saya sadar maksudnya baik. Bilang kepada saudara saya itu, kita masih saudara kerabat ya, related. Dia bilang gini, masa kamu nggak bisa kalahin Pau-Pau? Nilainya lo tinggal sedikit, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Karena waktu itu saya juara 1, dia juara 2. Kalian bisa bayangin saya tuh tumbuh dengan perasaan bersaing dengan orang ini. Dan sampai agak berlebihan menurut saya. Untung saya dengar firman Tuhan, saya belajar untuk let go. Karena sampai 1 poin, saya berdoa ini nggak kalian alami ya, nggak pernah terjadi di hati kalian. Sampai 1 poin karena saya begitu bersaing dari tahun ke tahun selama di sekolah itu. Selalu saya juara 1, dia juara 2, selisih nilainya juga sangat sedikit. Saya tuh sampai pernah berpikir begini, andai kata dia nggak ada di dunia ini, saya pasti lebih bahagia. Waktu itu saya kaget loh kok bisa ya saya dalam usia semuda itu, saya juga sudah ke gereja, saya itu bisa menganggap seseorang itu sebagai saingan yang kalau sampai orang itu, saya berharap orang itu nggak ada, saya itu bisa lebih bahagia. Itu salah saudara, itu dosa. Itu sama seperti Kain. Kalau Kain langsung membunuh Habel, saya secara tidak langsung sudah membunuh orang ini di dalam pikiran saya. Saya langsung berdoa, saya minta ampun sama Tuhan, saya tidak mau hidup dalam persaingan seperti itu. Saudara Anda, kakak adik kalian bukanlah saingan kalian, katakan amin. Nanti kalau misalnya kalian juga semakin dewasa, jangan pernah korbankan apapun jangan pernah korbankan persaudaraan demi apapun. Demi cinta, demi harta pun jangan. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah tengkar dengan saudara, ribut dengan saudara, nggak mau nyapa lagi hanya karena harta. Misalnya warisan orang tua. Jangan. Mulai dari hari ini, set hatimu benar di hadapan Tuhan. Berdoa, minta sama Tuhan. Tidak akan pernah hubungan persaudaraan hancur, rusak karena apapun. Apalagi kalau hanya karena perbedaan pendapat, masalah, atau bertengkar. Bertengkar, tidak apa-apa, bertengkar aja. Tapi setelah itu,
baiklah kembali. Amin. Dimulai dengan level yang pertama, no sibling rivalry. Tidak ada persaingan antara saudara. Dan yang kemudian yang kedua, forgive one another. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Siapa sih yang gak bisa buat salah? Justru orang yang paling gampang melukai kita itu adalah orang yang dekat dengan kita. Makanya gak heran kalau kakak atau adik kita yang bikin salah, kita itu rasanya lebih dongkol, lebih kesel, lebih marah, lebih sulit untuk mengampuni. Karena kita tinggal sehari-hari bareng. Kita lihat kejadiannya hampir setiap hari. Tapi ingat prinsip yang kedua, forgive one another. Selalu ada kasih yang cukup untuk kita bisa mengampuni. Dampaknya itu loh, kerusakan yang ditimbulkan akibat kebencian satu dengan yang lain itu tidak sebanding. Harganya terlalu mahal. Coba ya, kalau kita lihat di Alkitab, kakak adik berikutnya itu adalah Esau dan Yakub. Ada satu kalimat yang menyedihkan dari Ribka yang berkata, mengapa dalam satu hari aku kehilangan kalian berdua? Dan itu terjadi beneran. Waktu kejadian yang Yakub menipu Esau, walaupun itu juga ada andilnya Ribka di dalamnya, kita tidak boleh ikutin itu ya. Kalau kalian nanti jadi orang tua, tidak boleh ada favoritism, tidak boleh ada pilih kasih. Singkat cerita, Yakub dan Esau itu terpisah dalam usia yang masih sangat muda. Mereka bermusuhan. Yakub melarikan diri karena takut sama Esau. Dan benar, sampai akhir hidupnya Ribka, sampai Ribka meninggal, Ribka tidak pernah berjumpa lagi dengan Yakub. Si Ribka dan Ishak, papa mamanya tidak pernah melihat mereka berdua berbaikan kembali. Kalau hari ini ada yang masih tengkar dengan saudara, saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini, lembutkanlah Bapak, lembutkanlah hatiku untuk bisa melakukan firman Tuhan. Mengampuni itu hanya butuh kerendahan hati. Tidak usah ingat-ingat lagi yang kemarin. Bersegeralah untuk mengampuni, bersegeralah untuk berdamai kembali. Yakub mengajarkan kita bahwa ada perjuangan memang, apalagi waktu itu sudah kejadiannya sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi akhirnya Yakub mengambil langkah untuk mau berdamai dengan Esau. Deg-degannya minta ampun. Pasti kita relate ya. Kadang kita tuh mau minta maaf, apalagi tidak ada budaya minta maaf di keluarga. Kita bisa tiru apa yang Yakub lakukan. Yakub mengirim pemberian dulu. Mencairkan suasana dengan melakukan kebaikan. Terserah mau diterima atau enggak, yang penting niat hati kita itu tulus, kita itu mau berdamai. Jangan simpan, jangan tahan untuk berlama-lama tidak saling menyapa. Jangan terlalu lama sampai nanti akhirnya jadi kebiasaan. Yakub mengirimkan hadiah perdamaian. Yakub membawa perkaranya kepada Tuhan. Yakub berdoa, dia takut sekali ketemu Esau. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai ya. Dan kita lihat hasilnya memang ternyata Esau waktu pertama kali kelihatan Yakub, Esau tidak mengingat-ingat. Kita juga bisa belajar loh dari Esau. Dikatakan di Alkitab, Esau itu langsung berlari mendapatkan dia, didekapnya dia ini adalah Yakub, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Di hati Tuhan itu ada kerinduan supaya saudara itu hidup rukun dan berdamai. Jadi kalau misalnya kita di pihak yang mau meminta maaf, percayalah bahwa Tuhan juga bekerja di sisi yang satu. Jadi jangan karena malu, gengsi, akhirnya diem-dieman. Jangan berlama-lama, pasti kok Roh Kudus tuh akan ingatkan kita. Kayak di firman Tuhan di kitab Matius dikatakan, kalau kita tuh mau mempersembahkan korban, tiba-tiba di hati kita teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan dulu. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, begitu pentingnya persaudaraan yang rukun itu di hati Tuhan, sehingga Tuhan akan terlibat di dalamnya. Jangan takut, bagian kita adalah taat. Tapi kalau kita adalah pihak yang disalahin, kemudian kita tunggu saudara kita tuh datang minta maaf. Mungkin step awalnya dia mulai berbaik hati. Pada saat langkah pertama itu, terimalah kebaikan hatinya, amin.
Jangan menahan rasa amarah itu lama-lama. Kejar yang namanya forgive one another. Karena kita punya punya kehidupan itu akan berlangsung lama. Kalau masalahnya misalnya belum selesai tapi yang penting hatinya ini beres dulu. Nanti kalau kejadian lagi, ampuni lagi. Hubungan jangan sampai rusak, hubungan jangan sampai pisah, jangan sampai komunikasi putus gitu ya. Sedih sekali. Sampai sekarang ini juga yang menjadi doa saya, karena saya juga punya kakak adik, punya adik-adik di bawah saya. Karena tadi saya cerita ya, saya 7 bersaudara. Ada adik cowok dengan adik cowok, pernah satu ketika crash, sampai sekarang belum mau menyapa, belum mau berhubungan, berkomunikasi. Sedih lihatnya, itu terus ada di dalam doa saya. Tidak enak rasanya, kalau mau ketemu keluarga jadi canggung, karena ada yang saling bermusuhan. AOGers, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dimulai yang pertama dengan saudara kita sendiri. Amin. Roh Kudus akan mampukan. Roh Kudus akan lembutkan hatimu dan hati saudaramu. Amin. Jangan bertahan lama-lama ya dalam kemarahan. Segeralah berdamai. Kemudian yang ketiga, level yang ketiga. Bukan cuma no sibling rivalry, bukan cuma forgive one another, maka kita akan bisa support each other, saling mendukung. Wow, ini level yang keren. Siapa sih yang bisa menjadi tempat kita berbagi, bercerita, selain saudara kita sendiri? Mulai belajar saling membangun trust. Kalau dulu waktu kecil mungkin kita pernah punya trauma feeling, waktu kita melakukan kesalahan, kakak atau adik kita tuh lapor sama papa mama, jadinya kita jadi tidak nyaman mau cerita. Sekarang keadaannya udah berbeda, sudah sama-sama bertumbuh. Ayo mulai bangun persahabatan dengan saudara kita itu, dengan kakak atau adik. Melakukan hobi yang sama, kemudian ngobrol, hangout bareng. Sepakatnya tentu dalam hal yang baik loh ya. Bikin surprise mungkin untuk orang tua. Kalau papa mama ulang tahun, kakak adik ini bisa jadi partner kita ya dalam mempersiapkan surprise untuk orang tua kita, dalam membahagiakan orang tua kita. Di Alkitab ada satu contoh, yaitu Musa. Tahu ya ceritanya, Musa itu sangat didukung sama kakaknya yang bernama Harun. Kita lihat ayatnya di Keluaran 17 ayat 11 sampai 3. Ini ceritanya waktu Musa memimpin bangsa Israel, Yosua lagi berperang melawan bangsa Amalek. Ayat yang ke-11 dari Keluaran 17 ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Lihat, walaupun Musa itu adalah orang yang sangat diurapi, Tuhan memberikan support system dalam hidupnya Musa. Yang menjadi support system dalam hidupnya Musa itu ada dua. Yang pertama adalah Harun kakaknya dan Hur sahabatnya. Lihat, di dalam hidup kita itu Tuhan juga kasih kita support system. Waktu kita grow up, waktu kita bertumbuh, kita mulai kenal nih teman-teman yang asik. Bener ya, kita punya teman-teman yang enak diajak curhat, diajak hangout. Tapi saya mau dorong, jangan lupakan saudara kita. Jangan karena kita udah deket sama teman-teman kita lupa bahwa saudara kita ini juga adalah support system yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan kasih saudara untuk saling mendukung dengan kita. Digambarkan Musa itu mengangkat tangan yang mendukung, yang satu adalah sahabatnya, yang satu adalah kakaknya. Kita bersyukur kita punya teman yang baik di hidup kita, tapi Tuhan juga kasih kita tuh saudara-saudara. Jadi jangan abaikan mereka ya, jangan ignore mereka, tapi libatkan mereka juga. Kak, usianya jauh,
Ya, kalau memang usianya jauh, lebih jauh, pasti butuh penyesuaian. Tapi intinya tetap sama. Kita bisa saling mendukung dengan saudara kita ini. Kalaupun dia punya kesalahan, beranilah untuk menegur empat mata. Jangan sungkan karena saudara sendiri, nanti aku dibilang so alim padahal aku sendiri juga buat salah. Enggak apa-apa, siapa yang bisa menjaga saudara kita? Ya kita. Waktu Kain ditanya sama Tuhan, di mana Habel? Kain menjawab gini, am I my brother's keeper? Apakah aku ini penjaga adikku? Kenapa kok Tuhan nanya sama aku? Kalimat itu tuh seperti merema di hati saya. My brother's keeper. Jadilah penjaga saudaramu. Hai anak-anak Army of God. Tuhan akan memakaimu menjadi penjaga saudaramu. Kalau engkau melihat kakak atau adikmu tuh mulai keluar dari jalur yang benar, minta hikmat Tuhan. Minta keberanian dari Tuhan untuk menegur dengan kasih. Misalnya belum diterima pun gak apa-apa, asal kita sudah lakukan bagian kita. Jangan sungkan untuk menegur. Kalau saudara seiman atau sahabat kita juga berani menegur, apalagi saudara sendiri. Kita sedang menyelamatkan saudara kita itu dari hal-hal yang jahat. Dan support one another juga di dalam doa. Waktu saudara kita down, mungkin kita tidak bisa terlalu masuk di dalam masalahnya, doakan, support dengan kata-kata yang membangun. Sometimes kita tuh bisa lebih cair, lebih punya kata-kata yang indah itu untuk orang lain. Untuk teman-teman, kita bisa bilang good job, kita bisa bilang kata-kata yang baik gitu ya kepada teman-teman kita. Tapi ayo kita sebagai anak Tuhan, saya mau dorong justru kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dear in our heart, orang-orang yang dekat dengan hati kita. Kita juga melatih diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Mungkin awal-awalnya awkward ya, malu rasanya, namanya juga saudara sendiri, udah tahulah buruk-buruknya dari kecil. Nggak apa-apa. Kata-kata yang baik itu tetap mereka perlukan dari kita. Kata-kata yang mendukung tetap kita perlukan. Kalau kita malu mengucapkannya secara langsung, tinggalkan pesan, tulis catatan di meja, kasih kue, kasih kata-kata. Semangat ya, pasti sukses, berhasil. Atau lewat teks, lewat emo. Sometimes memang terasa awkward, tapi itu perlu. Masa sih sama saudara sendiri jadi seperti stranger? Masa sih kita semakin dewasa sama saudara tuh seperti lulu gua seperti kita punya dunia yang berbeda, padahal kita adalah saudara. Kalau mereka punya kelemahan, tegur dengan baik, bukan malah dikatain gitu ya, bukan malah diejek, bukan malah dijudge. Seperti Musa waktu buat salah, Alkitab katakan Miriam itu mengatai Musa, dan Tuhan membela Musa. Akhirnya Miriam kena kusta, tapi Musa berdoa kepada Tuhan supaya Miriam bisa diterima kembali dan pulih sehat. Itulah persaudaraan. Adalah masa-masa di mana saling gak enakan satu dengan yang lain. Tapi kalau kita terus pegang prinsip-prinsip ini tadi, kita mau support each other juga, maka kita akan jalaninya itu indah kok bersama dengan Tuhan. Level yang terakhir, ini yang saya doakan untuk setiap Army of God, yaitu pray and serve together. Berdoa dan melayani Tuhan sama-sama. Di Alkitab, murid Tuhan Yesus yang pertama, waktu itu kan Tuhan berkeliling ya, memilih murid-murid. Saya juga bersuka cita waktu menemukan ayat ini. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu adalah kakak adik dan kakak adik. Namanya Petrus dan Andreas, namanya Yohanes dan Yakobus. Saya sungguh-sungguh bersyukur punya Tuhan yang percaya bahwa kakak adik bisa jadi partner yang luar biasa untuk kerajaan Tuhan. Kalau pemikiran manusia pada umumnya, bisa jadi Tuhan malah gak mau milih kakak adik. Ntar kalau mereka tengkar gimana? Lebih baik milih yang sahabatan. Ternyata enggak loh. God trust relationship. Tuhan itu mempercayai hubungan. Tuhan itu mempercayai sibling. Jesus choose sibling. Tuhan memilih saudara. Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus. Tuhan memilih mereka. Persaudaraan itu penting di mata Tuhan.
Tuhan melihat persaudaraan ini bisa jadi sebuah keuntungan dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus, firman Tuhan juga berkata di Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di dalam namaku di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang bisa lebih sepakat selain kakak dan adik? Kalau berdoa untuk keluarganya. Kalau berdoa untuk sesuatu, siapa yang bisa lebih sepakat dari kakak dan adik? Di Alkitab saya juga menemukan sesuatu yang menarik. Kalian tahu ya ceritanya Maria dan Marta. Tuhan itu bersahabat dengan keluarga ini ya. Tuhan senang dengan persaudaraan Maria, Marta, dan Lazarus. Nanti kalian baca sendiri di rumah, di ceritanya Maria Marta waktu Lazarus meninggal. Di situ diceritakan, sebentar saya kehilangan ayat pastinya. Tapi nanti coba dicek ya. Itu yang pertama menjumpai Tuhan Yesus itu Marta, dan kalian akan temukan bahwa kata-katanya Marta, ini dia, Yohanes 11, nanti baca di rumah, kata-katanya Marta dan kata-katanya Maria kepada Tuhan Yesus itu bisa persis sama. Itu loh sepakat. Waktu itu Marta ketemu Tuhan Yesus bilang begini, maka kata Marta kepada Yesus, Yohanes 11 ayat 21, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terus waktu Maria, itu ceritanya waktu Marta ngomong itu, Maria nggak ada, Maria itu di tempat lain. Terus setelah itu Marta pulang, Marta bilang sama Maria, Tuhan Yesus ada di sana. Langsung Maria lari menyusul, jadi Maria tidak dengar Marta tuh ngomong apa. Tapi Maria bilang gini, ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Wow, persis sama kalimatnya, mereka sehati dalam hal percaya kepada Tuhan Yesus, dan sehati percaya bahwa saudaranya itu gak mati kalau ada Tuhan Yesus. Lihat kakak dan adik, ada berkat Tuhan yang Tuhan mau berikan buat kalian. Waktu kalian doa sepakat, maka itu adalah doa yang paling sepakat yang ada di muka bumi ini. Siapa sih yang bisa lebih sepakat doa untuk kesehatan papa atau mama selain kakak dan adik yang nangis berdoa gandengan tangan berdoa? Siapa sih yang bisa lebih sepakat dengan kakak dan adik yang menginginkan papa dan mamanya bertobat percaya Tuhan Yesus atau hubungan mereka dipulihkan? Saya waktu kecil mengalami, makanya saya percaya sama yang namanya kuasa doa sepakat. Waktu itu kita masih kecil-kecil, yang ke gereja, ya udah ikut-ikut ke gereja gitu ya, masih kecil-kecil. Satu ketika saya lihat sebuah keadaan di mana ayah saya itu bertengkar dengan keluarganya, dan suasananya sangat mencekam karena teriak-teriak. Anak kecil tuh selalu takut ya kalau lihat orang dewasa itu teriak-teriak bertengkar. Dan saya waktu itu sempat dengar kalau papa saya itu mengancam akan pergi dari rumah kurang lebih karena masalah itu. Yang saya ingat samar-samar, kakak saya, koko cece saya itu ajak kami, anak kecil-kecil gitu ya. Waktu itu kita masih 5 bersaudara, belum lahir adik saya yang ke-6 dan ke-7. Kita tuh diajak untuk berdoa sembunyi di balik kelambu. Kamar tidur kita dulu masih ada stirainya gitu. Kita sembunyi di dalamnya, kita gandengan tangan. Terus koko sama cece saya itu ajak kita berdoa, ayo kita doa buat papa, supaya papa gak pergi. Waktu itu saya gak ngerti, masih kecil, saya cuma doa aja. Komat kamit padahal saya gak ngerti doa apa. Cuman saya takut beneran, saya ingat kan itu saya sepakat sama mereka, saya minta tolong sama Tuhan Yesus. Yang saya ingat cuman itu, saya dengan kakak adik saya itu doa. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi, besok paginya itu papa saya itu bilang ke saya, papa nggak jadi pergi, papa mau jaga kamu gitu ya. Langsung saya seneng, saya bilang sama koko cece saya, nggak ada, papa nggak jadi pergi. Terus kita semua senang. Itu adalah salah satu contoh sederhana yang saya alami, bahwa doa itu didengar oleh Tuhan. Apalagi
kalau apa yang kita doakan itu adalah hal yang baik untuk kerajaan surga. Apa yang kita minta adalah terobosan bagi keluarga kita. Apa yang kita minta adalah kesehatan. Apa yang kita minta adalah keselamatan keluarga. Berdoalah untuk keluargamu, sepakatlah dengan kakak dan adikmu. Dan dalam pelayanan juga sama. Berdoa untuk teman-teman. Mungkin temanmu adalah orang yang sama. Kalian berteman dengan orang yang sama. Berdoalah untuk teman itu, pasti ada kuasa di dalam doa sepakat itu. Amin. Ya, saya rindu, saya berdoa setiap jemaat Army of God, Anda mengalami hubungan persaudaraan yang manis, yang bukan hanya penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, tapi yang diurapi oleh Tuhan, membawa dampak bagi generasi kalian. Amin. Kita mau satukan hati dalam doa. Kalau misalnya waktu kalian dengar pesan ini, kalian terbiasa untuk ibadah sendiri-sendiri, karena sudah besar ya, punya HP sendiri-sendiri. Boleh enggak, sekali ini saja, setiap ibadah, ibadahlah bersama. Supaya ketika ada momen seperti ini, kalian bisa gandengan sama-sama, minimal bisa berdoa sepakat sama-sama. Saya akan melepaskan berkat untuk persaudaraan untuk setiap persaudaraan yang kalian miliki. Kita datang sama Tuhan, yuk. Kita katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Syakara bayara la bayara mayara namaya so, kini biara nama yara nama yara nama, kina bayara nama namo, yara nama ya so, kira lala nama ya sandere. Kina bayara bayara ma. Tuhan, saat ini hatimu dan mata sedang tertuju kepada setiap hubungan persaudaraan yang dimiliki oleh jemaat Army of God. Tuhan, Engkau punya rencana untuk memberikan kepada setiap mereka saudara, kakak ataupun adik. Biarkan hari ini Engkau melihat setiap hubungan yang ada ya Bapak. Kalau ada hubungan yang masih renggang, yang jauh, ada luka di antara hubungan itu Tuhan. Saat ini hamba-Mu sepakat dengan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bawa kembali kasih persaudaraan, bawa kembali hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang membawa damai, hati yang tidak ada persaingan di dalamnya. Urapi setiap hati dari jemaat Army of God di dalam nama Yesus, hati yang mengasihi, hati yang menerima bahwa kakak dan adik adalah hadiah pemberian dari Tuhan.
Kami berdoa melepaskan berkat atas setiap persaudaraan yang dimiliki oleh jemaat Army of God. Tuhan, saat ini kalau mereka juga berdoa sepakat untuk apapun juga yang mereka doakan, izinkan hamba-Mu Tuhan berdoa iya dan amin sepakat dengan doa-doa mereka. 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Kalau ada dari antara jemaat Army of God yang sehati di dalam doa bersama kakak dan adik mereka untuk keselamatan keluarga mereka, Tuhan, hamba-Mu berdoa sepakat. Tuhan, jawab doa mereka, kabulkan doa mereka. Kalau ada dari antara kakak dan adik yang sepakat berdoa untuk kesembuhan, untuk terobosan ekonomi, untuk setiap tantangan yang mereka hadapi, Tuhan, sungguh-sungguh ada kuasa dari doa sepakat mereka ya Bapak. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Begitulah hubungan persaudaraan yang begitu kuat di antara jemaat Army of God. Mereka akan berdoa bersama dan melayani bersama. Urapi hubungan persaudaraan mereka ya Tuhan. Bukan hanya baik bagi keluarga mereka, tapi berdampak bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Kami memberkati jemaat Army of God dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you and God bless your brother and sisters. Haleluya. Firman yang sudah kita dengar hari ini biar kita sama-sama kerjakan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan ya teman-teman Army of God. Saya percaya dalam pertumbuhan bersama dengan Tuhan, kita butuh yang namanya pengenalan akan Kristus. Maka dari itu buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, hari ini saya rindu berdoa buat kalian semua. Mari taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya keselamatan-Mu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami orang yang tidak layak, kami dipenuhi dengan dosa. Hari ini kami minta ampun ya Tuhan. Biar Engkau bebaskan setiap hidup kami. Setiap dosa-dosa yang membelenggu kami, Tuhan bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau percaya dengan hati kami. Kami mau mengatakan dengan lidah kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan Yesus, juru selamat pribadi dalam hidup kami. Bertatalah ya Tuhan, hadir dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus pimpin mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Buat teman-teman yang baru saja didoakan, kami rindu mengenal Engkau lebih dekat lagi. Maka dari itu teman-teman silakan klik link di atas. Dan buat setiap Army of God dimanapun kalian berada hari ini, angkat kedua tanganmu. Jadilah anak muda yang luar biasa, jadilah anak muda yang dipakai hebat. Biar engkau menjadi anak-anak muda yang dicintai banyak orang, dicintai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, selamat hari Minggu. Karyamu mempesona.